Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat orang tua dan didik kami, tetap memperhatikan, memantau segala aktivitas anak-anak kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Dan juga buat Bapak Ibu guru dimanapun berada Bapak Ibu ya, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak kita semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tema 6, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran yang kelima. Ya, ini pembelajaran yang kelima ya, di tema yang ke-6, di subtema yang kedua, pembelajaran yang kelima. Bapak mulai aja. Artikannya biar Bapak bacakan untuk kita semuanya. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Ya, kalau untuk sekolah saat ini ya sudah rata-rata sudah masuk listrik ya. Mungkin ada sekolah yang di pedalaman ya belum masuk listrik. Oke, mungkin suatu saat akan dimasukkan pemerintah ya. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Nah, mungkin untuk anak-anak kelas 3 ya, perhatikan anak-anak. Kalau siap dari kamar mandi, hidupkan kerannya. Siap dari kamar mandi, langsung aja dimatikan kerannya ya. Cukup hanya di kamar mandi saja dihidupkan. Oke, anak kelas 3? Iya. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Iya, selaku umat beragama ya, jangan lupa untuk berhemat ya. Jangan lakukan pemborosan karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang melakukan pemborosan. Oke, anak kelas ya? Oke, Bapak akan lanjutkan lagi ya. Di sini ada latihan ya. Perhatikan sini latihannya. Apa saja yang dibutuhkan agar anak kelas 3 dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Kira-kira apa anak kelas 3 biar belajar nyaman di sekolah? Apa yang dibutuhkan? Iya, ini dia ya. Perhatikan ya. Agar belajar dengan nyaman, siswa membutuhkan ruangan yang rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, ruangan yang bersih dan jauh dari keramaian. Ya, biar jangan ribut ya. Yang ketiga, penerangan yang cukup. Itu dia yang dibutuhkan agar dapat belajar dengan nyaman. Oke. Apa yang diperlukan? Apa yang perlu disediakan sekolah agar siswa dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Kira-kira apa yang diperlukan pihak sekolah? Ini dia ya. Oke. Agar belajar dengan nyaman, sekolah perlu menyediakan ruangan kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, dan energi listrik untuk keperluan belajar. Itu yang perlu disiapkan pihak sekolah. Oke, ya? Iya. Apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Kira-kira apa kewajiban siswa? Ini dia kewajiban siswa ya. Kewajiban siswa terhadap sarana sekolah adalah menjaga dan merawatnya dengan baik. Ya, jangan suka-suka main di kelas langsung dilempar-lemparannya. Kursi digeser sana, digeser sini ya, baru dijatuhkannya lagi. Jangan seperti itu anak kelas 3 ya. Biasakan sarana dan prasarana yang di sekolah dirawat dengan baik. Iya. Untuk apa saja energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh ya. Untuk apa itu energi listrik di sekolah? Ini dia jawabannya ya anak kelas 3. Penggunaan energi listrik sekolah antara lain untuk menyalakan lampu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyalakan penyejuk ruangan. Iya, bagaimana pengguna AC mungkin atau kipas angin ya, menghidupkan bel sekolah. Itu dia. Yang ketiga, menghidupkan komputer bagi para guru yang bekerja dengan komputer. Iya, guru-guru yang punya laptop mungkin ya, baru Bapak Ibu pegawai ya. Iya, itu dia ya. Tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Kira-kira apa anak kelas 3 dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini dia jawabannya ya. Perhatikan.
Contoh perubahan energi antara lain saat menyetrika terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ya, rata-rata sekarang di rumah sudah punya setrika ya. Mungkin anak kelas 3 pada saat mau berangkat sekolah pakaiannya digosok dulu ya, pasti disetrika dulu, yakin bapak itu ya. Yang kedua, saat menyalakan kipas terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak ya. Anak yang punya kipas ya, anak kelas 3 yakin bapak semua punya kipas ya. Yang berikutnya, saat menyalakan televisi terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Iya, kalau semua ini rata-rata sudah punya televisi ya. Oke, bapak akan lanjutkan ya. Sebagai warga sekolah yang baik, anak kelas 3 memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Oke, maksudnya seperti naik kelas 3 ya. Kalau tanda centang itu memang menghemat ya. Tanda kali itu yang tidak menghemat atau melakukan pemborosan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Kita masuk gambar yang pertama ya. Gambar pertama ini sepertinya menyiram lapangan ya, tapi ini kategori pemborosan. Jadi yang mana tandanya di sini kelas 3? Iya, tandanya tanda kali. Yang kedua ini mematikan keran air. Iya, ini sangat-sangat bagus ini. Jawabannya adalah tanda centang. Yang ketiga, ini membersihkan ini. Ya, masih pakai pembersih biasa, bukan pakai mesin ya. Berarti ini kategori yang bagus ya, tanda centang. Ini yang berikutnya yang keempat ya. Ini di dalam ruangan kipasnya hidup ini, tapi siswanya nggak ada. Ini kategori pemborosan ya, anak kelas 3. Oke, yang berikutnya ini dia ya, lagi coret-coret papan tulis ini ada ya. Yang berikutnya ya, lagi mencoret papan tulis, itu adalah pemborosan, berarti tanda kali ya. Yang berikutnya ini dia Silani ya, lagi menyiram bunga. Perhatikan anak kelas 3 ya, ini hal yang bagus ya. Oke, ini dia yang berikutnya, perhatikan ya. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Ini di rumah ya anak kelas 3 ya. Kira-kira apa kewajiban kita di rumah untuk menghemat energi? Perhatikan dia. Menggunakan energi ini ya. Menggunakan energi dengan bijak sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita masuk ke kamar, hidupkan lampu. Kalau keluar dari kamar, matikan lampu. Seperti itu salah satu contohnya. Maksud saya yang berikutnya ini menjaga kelestarian sumber-sumber energi yang ada. Iya, menjaga kelestariannya ya. Kalau ada pohon-pohon yang besar nih, dirawat dengan bagus, taman-tamannya disiram ya. Oke, yang berikutnya adalah memanfaatkan teknologi dan peralatan yang hemat energi. Itu dia kewajiban kita menggunakan energi di rumah. Oke, bapak akan lanjutkan ya. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut ini. Di sini ada hitung-hitungan ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Di sini yang pertama itu menyiapkan sarapan mulai jam 5.45 selesai jam 6.15. Cara menghitungkan seperti ini anak kelas 3 ya. Perhatikan, usahakan dulu yang angka yang ini pertama dikurangi angka yang ini, selesai dulu dikurangi baru yang ini ya, biar dapat hasilnya. Kalau ini nanti kita buat yang di awal baru ini yang berikutnya, nanti itu jawabannya menjadi minus, kan nggak mungkin minus jawabannya. Perhatikan anak kelas 3 seperti contoh berikut ini ya. 6.15 dikurangi 5.45. Jadi lamanya menyiapkan sarapan itu adalah 30 menit. Ini dia angka yang di atas ini ya. Selesai menyiapkan sarapan dikurangi mulai menyiapkan sarapan. Jadi lamanya menyiapkan sarapan itu adalah 30 menit. Itu nih, ini dia hasilnya. Oke, oke, yang berikutnya perhatikan perjalanan ke sekolah. Angka yang pertama 6.45. Yang berikutnya kira-kira yang mana? Yang berikutnya 6.20. Jadi jawabannya adalah ini dia
25 menit. Oke, kursus bahasa Inggris yang mana yang pertama anak kelas 3? Iya, 17.00. Gimana cara kerjanya? Oke, perhatikan ya. 17.00 kita ini ada sistem pinjam ini ya. Maksudnya seperti ini anak kelas 3. Di sini anak malas 60 sementara sini 17.00. Kita pinjam dulu 1 jam dari sini. Yang 1 jam yang dari sini kita pecahkan dia jadi hitungan menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Ini dikurangi 1, tapi di sini ditambahi dia jadi 60. Itu dia maksud yang ini. Pinjam 1 jam 60 menit. Ya, oke. 1 jam atau 60 menit itu maksudnya ini kelas 3 ya. Oke, dikurangi 15.30. Berarti hasilnya adalah ini hasilnya ya, 1 jam 30 menit gitu ya. Yang berikutnya mengerjakan PR ya, perhatikan mengerjakan PR ya. Selesainya jam 21.00, dimulai jam 19.30. Perhatikan ya. Ini juga sistem pinjam ya. Bapak jelaskan sekali lagi sistem pinjam ini. Di sini 20.60, di sini 21. Dipinjamlah 1 jam dari sini. Tapi yang dipinjam itu dipindahkan kemari. Hitungannya jadi menit. Tadi sudah Bapak bilang 1 jam adalah 60 menit. Ini berkurang 1 jam. Ini sini ditambah jadi 60 menit. Itu dia. Itu maksudnya yang ini ya. Dikurangi 19.30. Ini dia ya. Jadi hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Jam istirahat malam dimulainya jam 21.30, selesainya jam 5.00. Perhatikan ya. Kenapa di sini 20.30? Kenapa tidak jam 5.00? Oke, perhatikan anak kelas 3. Kita hitung dulu sampai jam 24.00. Oke, 21.30 sampai 24.00 kira-kira berapa jam? Iya, perhatikan ya. 24.00 ini kita pinjam dulu 1 jam yang 24 yang tadi ya. Ini jadi 23.60 jadi hasilnya adalah 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit ini ditambahkan lagi ke jam yang selesai istirahat malam. Ini ya, jam 5.00. Jadi lamanya istirahat malam itu adalah 7 jam 30 menit. Itu dia ya, kelas 3. Oke, yang berikutnya perhatikan ya. Pada tabel ada 5 kegiatan. Kegiatan manakah yang paling lama? Dan kegiatan manakah yang paling singkat? Perhatikan lagi ya. Mana yang lama? Anak kelas 3. Oke, di sini yang paling lama ya. Yang paling singkat mana kelas 3? Iya, yang paling singkat adalah perjalanan ke sekolah. Jadi jawabannya adalah ini deh, istirahat malam. Yang paling singkat adalah perjalanan ke sekolah. Oke kelas 3, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami, buat orang tua anak didik kami, buat siapapun yang menonton video ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.